Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya hingga yaumil akhir. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah kita semuanya bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdoa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya yang dilakukan atau dimohonkan oleh hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, di awal khutbah yang khatib bacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Hanya saja sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang yang mengangkat kedua tangannya dan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doanya tidak juga dikabulkan. Padahal
dia sudah semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat dan adab berdoa serta menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan tertolaknya doa itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu layak kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Allah janjikan pasti ditunaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia akan memperkenankan doa hambanya, maka hal itu pasti Dia tepati. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah memahami bentuk pengkabulan doa itu sendiri. Sebab tidak semestinya seorang mengatakan doanya tidak dikabulkan sedangkan ia belum mengetahui bentuk-bentuk pengabulan doa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengetahui bentuk pengabulan doa, mari kita simak bagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa yang di dalamnya tidak ada dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan salah satu di antara 3 perkara. Ada kalanya Allah sengaja atau segera mengabulkan doanya, menyimpan untuk di akhirat, atau memalingkannya dari keburukan yang semisal dengan doanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa doa seorang muslim pasti dikabulkan, dengan catatan doa tersebut memenuhi syarat dan adab-adabnya serta menjauhi sebab-sebab tertolaknya doa. Hanya saja bentuk pengkabulan itu sendiri berbeda-beda. Para ulama menjelaskan bahwa bentuk pengkabulan doa ada 3 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doa orang yang berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dari arah pintu yang mengarah pada mimbar. Saat itu Rasulullah sedang berdiri di mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Kemudian Arab Badui itu berdiri dan menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, binatang ternak telah mati dan jalan-jalan telah retak. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami." Maka Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Anas bin Malik kemudian berkata, "Demi Allah, sebelumnya kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan, dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang bukit seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, maka hujan turun sampai hari Jumat berikutnya." Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah Allah menyimpan pengkabulan doa sebagai tabungan kelak kita di akhirat. Ketika seorang muslim sedang berdoa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Islam, dengan kata lain,
dia telah memenuhi syarat dan adab-adab berdoa serta menjauhi faktor-faktor yang membuat tertolaknya doa. Selain itu, ia juga berdoa pada waktu-waktu yang istimewa, seperti ketika sujud, sepertiga malam, dan yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak boleh gusar dan merasa ragu bahwa permohonannya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi apa yang kita minta tidak dikabulkan di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan pengabulan doa itu di akhirat kelak. Sebagaimana seorang hamba yang berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki." Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu bahwa rezeki yang melimpah bisa jadi mengurangi derajatnya di surga kelak. Maka Allah simpan jawaban atas doa yang ia panjatkan itu, agar kelak derajatnya di surga akan semakin bertambah, karena kenikmatan surga jauh lebih baik dan kekal. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah Allah menyelamatkan orang yang berdoa dari keburukan. Pengkabulan doa ada kalanya dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan yang setimpal dengan apa yang kita mohon kepadanya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari keburukan lantaran doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita merasa bosan dan capek untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mubarakfuri mengatakan, barang siapa yang bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan dikabulkan. Sebab doa adalah ibadah, baik dikabulkan ataupun tidak. Seorang muslim seyogianya tidak berhenti berdoa. Tertundanya pengkabulan doa boleh jadi disebabkan belum waktunya doa tersebut dikabulkan, karena segala sesuatu telah ditetapkan waktu terjadinya, sehingga segala sesuatu yang belum waktunya tidak akan mungkin terjadi. Atau boleh jadi doa tersebut tidak dikabulkan dengan tujuan Allah mengganti doa tersebut dengan pahala. Atau boleh jadi doa tersebut tertunda pengkabulannya agar seorang muslim lebih giat beribadah, sebab Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap orang yang rajin berdoa, karena doa memperlihatkan sikap rendah diri kita, penyerahan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah diantara 3 bentuk pengkabulan doa. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.